karramallahu wajhah, makna definisi takwa yang pertama adalah al-khaufu bil jalil, takut sangat hanya kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Saat ini diakui ataupun tidak, kebanyakan manusia termasuk umat Islam di dalamnya takut ame COVID-19. Ada enggak ada COVID kita mati, hadirin. Dari dulu sebelum kita ada, semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan pasti mati. Di dalam surah Jum'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum." Qul, katakan wahai Muhammad, ini perintah Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Maaf, kita umat Islam ada corona dari Maret sampai ketemu tahun ini, kita lari dari Allah. Mestinya kita kejar Allah. Kan semuanya asalnya dari Allah. Kurangnya keyakinan dan kenal kita ame Allah. Syukron banyak yang meninggal. Ya akhi, sebelum beliau hadir, termasuk kita, Allah udah tentuin di mana syukron. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, fayursilu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian oleh Allah usia 40 hari di rahim sang ibu masih berbentuk air mani. 40 hari kedua berbentuk darah. 40 hari ketiga berbentuk daging. Lalu Allah utus satu malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, ke janinnya. Maka jadilah saat itu kita manusia. Maka secara hukum agama tidak boleh membunuh alias menggugurkan bayi yang usianya sudah 4 bulan karena dia manusia, kecuali darurat. Dosa besar itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu Allah tentukan 4 hal buat setiap manusia semenjak 4 bulan di rahim ibu di rahim mulia sang ibu. Bikat bi rizkihi, Allah tentuin rizkinya. Bikat bi ajalihi, Allah tentuin ajalnya. Emang gara-gara COVID? Bukan juga gara-gara malaikat Israel. Allah yang menentukan, nggak salah udah. Kurang yakinnya kita sama Allah. Salah. Orang boleh kagak sholat Jumat ganti Zohor. Nih kita masih pembahasan ini nih, keyakinan kita amal kudus. Allah itu zat yang maha suci. Suci dari segala hal yang gak pantas buat Allah. Jangan kata Allah dengan adanya COVID Allah benci sama kita. Gak ada Allah benci sama kita. Orang boleh gak sholat Jumat ganti Zohor, alasan COVID. Di dalam kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari dikatakan dari hadis baginda Rasul, orang yang boleh enggak sholat Jumat 4. Pertama perempuan
Yang kedua, anak kecil. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, orang sakit. Lihat sekarang, apakah kita termasuk yang kena gitu rukhsah untuk boleh enggak Jumat ganti Zuhur? Kita laki-laki bukan perempuan. Kita dewasa bukan anak kecil. Kita hitungannya muda, belum tua banget. Dan kita nggak sakit, boro-boro judul berat, pilek aja kaget, nggak sholat Jumat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Udah begitu, kebijakan pemerintah dan MUI, orang yang nggak sholat Jumat lalu diganti dengan zuhur, itu karantina mandiri di luar. Apa memenuhi persyaratan? Enggak ya akhi, dosa tuh. Kenapa? Enggak kenal Allah, enggak yakin dengan janji Allah. Dan orang kalau enggak sholat Jumat, dia sholat zuhur, laki-laki nih, dia boleh sholat zuhurnya kalau orang pulang dari sholat Jumat. Baru silakan sholat zuhur jika memenuhi persyaratan yang tadi. Tapi kalau kita lihat nggak begitu sih kerjaannya, kan salah kemana-mana udah. Yang rugi siapa? Kita. Kan kita ngikut pemerintah. Ya akhi, pemerintah ngasih tahu, kita tinggal lihat. Kita termasuk orang yang dapat rukhsah enggak? Dapat keringanan enggak dari agama untuk mengganti Jumat menjadi Zuhur? Kenapa? Besok yang ditanya sama Allah kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Sungguh Allah berfirman, kalian akan mendatangi kami sendiri-sendiri, sebagaimana saat kalian lahir dari rahim mulia ibu kalian, dan kalian akan tinggalkan apapun hasil yang kalian cari selama di dunia di belakang kalian. Alias kita meninggal nggak bawa apa-apaan, ditanyanya sendiri-sendiri. Lalu kita mau nyalain siapa? Lalu yang disiksa siapa? Yang rugi nyesel siapa? Ya akhi, orang yang ini masih berkenan tentang keyakinan kita sama Allah nih, masih Al-Qudus juga insya Allah. Keyakinan kita harus bangun keyakinan kita sama Allah. Di dalam kitab yang sama kalau tidak khilaf, itu ada ancaman dari Allah lewat hadis baginda Rasul. Barang siapa yang meninggalkan sholat, itu ada 15 hukuman. Di antaranya 3 ketika ada dalam kubur. Kan setiap kita akan meninggal pastinya. Setiap kita akan masuk ke alam kubur, perut bumi, atau kehidupan alam barzah. Nah, orang yang meninggalkan sholat waktu di dalam kubur 3 siksaannya. Yang pertama nih siksaannya adalah Allah bikin sempit kuburannya sehingga tulang-tulangnya itu pada keluar dari dagingnya berseliweran. Digencet sehabis-habisnya itu kuburan atas perintah Allah. Yang kedua, Allah nyalain kuburannya dengan api. Yataqallabu lailan wa naharan. Dia bergelimang-gelimang di dalam kuburannya karena itu Allah Allah nyalakan api dalam kuburnya lailan wa naharan. Mau malam, mau pagi, mau siang, begitu keadaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Allah kuasakan yusallitu alaihi fi qabrih. Allah kuasakan atas dia yang meninggalkan sholat. Besok di kuburan so'banun ular, namanya suja. Kuku ini ular. Mungkin kita nggak pernah lihat kali kalau di sini ular punya kuku. Kalau besok di alam kubur ada kukunya, itu panjangnya sepanjang perjalanan 1 hari. Dari sini kita jalan, ya kan, sampai ke Blok M. Kira-kira ada nggak 1 hari? Nggak ada ya? Berarti lebih panjang lagi. Kukunya doang tuh baru. Lalu kata ini soban yang namanya suja,
Ular yang namanya Syuja mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu karena kamu meninggalkan sholat subuh sampai fajar. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu karena meninggalkan sholat zuhur sampai asar. Seterusnya. Kira-kira sanggup masih ganti Jumat dengan Zuhur? Masih lebih patuh dengan keadaan ketimbang aturan Allah? Nggak yakin dengan janji Allah? Kan begitu. Kita ini kata baginda Rasul, ini untung banget kita ya Rabb, alhamdulillah. Saya lewat saudara saya, Akhil Aziz, Abang Mahfud diundang kemari. Jadi saya dapat keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis baginda Rasul, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, dia ada di bawah lindungan Allah. Kalau Allah yang lindungin, kira-kira ada yang bisa nerjak enggak? Ada ya, akhi. Enggak ada. Nih. Kita enggak yakin tuh permasalahan, kita enggak yakin sama Allah. Lalu buat apaan kita ibadah kalau nggak yakin sama Allah? Kan baginda Rasul ngajarin, kalau kita mau keluar rumah, minimal banget istilahnya, paling tidak ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngadep ke pintu rumah kita, lalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita berangkat minimal. Subhanallah.